Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus akhinal kiram, pengurus Kecamatan Kromengan ya, dan ketua MWJ beserta teman-teman Ansor, terutama saudara-saudara saya yang tergabung di dalam barisan serbaguna atau Banser, yang kami hormati Bapak Musbika, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, para hadirin jamaah, seluruh yang hadir di majelis maupun yang di luar sana. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, satu rahmat, satu inayah, sehingga dengan inayah rahmatnya lah kita bisa berkumpul dan bermuajah dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimotori oleh seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam II. Mudah-mudahan apa nanti yang bisa kami berikan terhadap panjenengan sedaya minangka dulur kula sampaikan, walaupun sedikit Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapan kami menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terutama di dalam kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan satu hikmah hidayah terhadap seluruh masyarakat Kota Malang atau Kabupaten Malang beserta seluruh jajaran yang terkait di situ. Allah memberikan keberkahan sehingga menjadi dan menjalin seluruh ukhuwah Islamiyah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kami masuk pada materi berkenaan dengan hari kelahiran baginda Rasul, sengaja kami membawa satu materi yang materinya berjudul, ini kan berkenaan maulid. Maulid itu berarti tidak bisa dipisahkan dengan fitrah. Judulnya adalah fitrahkanlah hatimu sebelum kau meninggal, atau bisa kami katakan bagaimana hati ini fitrah dari penyakitnya hati, manakala hati ini masih bercinta terhadap selain Allah.
manakala kata kunci ini sudah ada di benak hati panjenengan kalih kula, aku yakin berkenaan dengan materi itu pasti jenengan akan sadar dan mampu untuk mentranslate atau mengartikan atau memahami materi yang akan kami sampaikan. Apa kata kunci itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah di dalam hati kita sudah ada nur iman, keyakinan sesungguhnya apa acara pada malam hari ini hanya Allah yang mensukseskan? Apakah di dalam hati kita sudah ada cahaya iman? Kesuksesan acara ini hanya karena Allah. Niku sampai jawab piyambak-piyambak di dalam hati. Satu. Nomor dua, lewat surat Al-Insan kita dijadikan Allah manusia yang sempurna. Sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya kita sebagai manusia diberikan Allah, diciptakan Allah tidak hanya dari unsur jasmaniah atau jasmani, apakah kita juga yakin ada unsur rohani atau rohaniah? Jasmani dan rohani, sebab menungso iku nek ono jasmani ini gak ono rohani ini gak ono rohi, berarti disebut tiang mati. Kata kunci niku, sudahkah ada iman di dalam hati kita? Belum sampai pegang. Untuk pertanyaan kulo datang jenengan, mengadakan acara ini bondo mboten sekedhik Pak. Estuge bondo mboten sekedhik. Gak usah kulo hitung lah, ya. Mungkin gak usah kulo hitung. Sing jelas, monggo kulo boten sekedhik. Ayo kita gunakan momen-momen sing seperti ini estu dadosake hati kita sadar hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita apapun alasan, apapun status kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti betul? Pasti. Ono pertanyaan kulo datang jenengan sebelum pertanyaan jenengan datang kulo. Niki mengki wonten 2 season Pak ya. Season pertama saya akan menjabarkan materi tadi. Season kedua tanya jawab. Niki digendaki oleh panitia. Sebab nopo ingkang kami sampaikan nanti tiang sapili kataipun mungkin ono sing ora paham saged tekok mungkin langsung sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Sepakat. Niki tak bangsulke surat Al-Imran ayat 301 tadi. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yes. Kul katakan Muhammad, in kuntum lamuno utawi sira kabeh
yuhibbunallaha niki Pak. Bukan hanya perkara rasa mahabbah hati kita terhadap Allah, bukan hanya itu, bukan hanya diterima dari sisi cintanya sepihak, betul, sholatnya juga diterima Allah, puasa, zakat, hajinya dan amal-amal lainnya itu diterima Allah. Pengertiannya di situ. Maka fattabi'uni, katakan Muhammad, fattabi'uni, Rasulullah Dawud niroake firmani Gusti Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikut kanjeng Nabi. Apa istifhamnya di situ? Bahasa pondok, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat yang menjelaskan apa yang kita tiru Rasulullah, itu gak ada. Inilah salah satu kebalikan ayat-ayat Allah itu menyimpan beberapa makna, baik secara balaghah dan mantiknya itu seperti itu kan. Kula nek mondok dulur-dulur kula pun tanggung-tanggung, pun sanawi mantuk nikah aja, sampai kudu berjenjang terus sama aliyah. Cara jenengan iki belajar ilmu alat aja cukup mau ning jurumiyah amriti, jangan mukeno terusno sampai alfiyah, sampai jawahirul maknunnya. Disitulah nanti banyak beberapa kalimah-kalimah yang penuh dengan mutiara. Iku pesan kula dateng para santri generasi muda niki, nek awak dhewe niku wis sepuh Pak, kula niki sampun 50 gangsal 53 garwa tasih setunggal juga sampai pintu lu itu juga kula niku pintu. Nah dulur-dulur kula sedaya jumlahe 12, kula niki ingkang nomor 3 dugi ngandhap, berarti nomor pinten Pak? 12 dijupuk 3 berarti 9 nggih. 12 juga 3 kali 9, termasuk kakang kula Romo Yai almarhum Dimyati Rosyid, dulu sebagai ketua MUI wilayah Mojokerto. Mungkin Bapak MUI tadi paham kenal beliau, akhir hayatnya di Kota Malang karena beliau teringat penyakit gagal ginjal, mendekati rumah sakit Saiful Anwar. Saiful Anwar, beliau berdomisili di Uti Glosupin. Sampai beliau sedo sekitar 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah kula dirawuhke Allah mriki. Harapan kula napa ingkang kula sampaiake mungkin boten dangu-dangu Pak, cukup setengah jam mawon. Mungkin diterusake tanya jawab sing mungkin boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau toh panjenengan niki kali kula ingin diakoni oleh Kanjeng Rasul sebagai umat, fattabi'uni, ikutan Rasulullah. Pertanyaannya, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Tadi saya rujuk terhadap para yai, salah satu lembaga di Indonesia, saya mengatakan bahkan di internasional, khususnya di Indonesia, saya rujuk kali dawuhipun Kiai tadi, bahwasanya mana lembaga yang gemuk atau yang terbesar itu ikut
para ulama sepuh, aku yakin mesti benar, mesti benar. Niki survei kula Pak mulai tahun 2005 sak nasional loh. Survei kula sak nasional Indonesia terkait masalah lembaga, mohon maaf ya, saya tidak ngomong status kita. Lembaga yang mengikuti walaupun tidak 100% sesuai kekuatannya masing-masing terhadap Rasulullah adalah Nahdlatul Ulama. Niki kula pun survei Pak mulai tahun 2005 sampai detik niki. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, pertanyaan kita dalam materi ini, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Sing betul Al-Quran saged dibikak tadi surat Al-Imran ayat 31. Mungkin jenengan saged membuka tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, monggo terserah jenengan. Ringkese apa dulur sing kita ikuti terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu sisi seluruh mazhab, lebih-lebih yang diikuti Nahdlatul Ulama di dalam tubuh Islam lewat surah Al-Baqarah ayat 208. Kesempurnaan di dalam Islam itu ada 4: syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat. Apa tadi? Syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat. Secara ringkas saya katakan, apa itu syariah? Syariah adalah sebuah sistem ajaran supaya thariqah sampai itu benar. Apa thariqah? Thariqah adalah sebuah jalan yang bisa menghubungkan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya lewat Kanjeng. Paham ya? Silahkan thariqah apapun, monggo silahkan, yang penting jalan itu sampai pada Allah. Wad'u ila rabbik, kembalilah kau lekas pada Allah, otomatis lewat jalan. Syariat minangka tumpaan kita dari rumah masing-masing, ada yang pakai sepeda, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai mobil dan lain sebagainya. Itu bentuk syariah ya, bentuk syariah. Silahkan sampai itu mengikuti madhab siapapun, tapi rujuknya syariat Kanjeng Nabi. Titik tulis gak iso dibantah. Syariah adalah sebuah sistem untuk mengatur thariqah sampean kali kula ben bener. Salat kalau tidak dinyelmoni saged bener salatnya? Gak bisa, harus diilmuni. Di situ ada syarat rukunnya, syarat sahnya sholat dan lain sebagainya. Harus, ini kebanyakan itu di dalam lembaga ma'had, pondok pesantren. Kula sangka kuwi Bapak Ibu mau menawi jenengan pingin didik generasi yang mengikuti Kanjeng Nabi, tolong anak iki ya ditaruh titik akeh ya di pondok pesantren. Gak iso nang pondok duduk Pak, cara ngaji diniyah iku duduk. Biyen tahun 70 niku nek gak duwe kanggo mondok, mesti Pak niku ngengken putrane sekolah ning diniyah. Jadi
duduk cara mondok duduk, mari pelajaran mantu, ini pelajaran mantu. Ini malang kan mantu nggih? Malang. Ini sebagai pendidik, sebagai didikan terhadap anak generasi kita, Pak. Biar estu juga niki sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan. Yes. Apa hakikat itu? Hakikat adalah tujuan. Apa tujuan sampai kali kula datang rawuh ning majelis niki? Hanya satu, untuk tolabul ilmi. Otomatis masalah background niki macam-macam terserah. Intinya tujuan sampai kali kula gak nangkap kemidi bedes lah, betul toh? Berarti tujuan kita adalah tolabul ilmi. Oke. Kalau panjenengan sudah sampai di majelis inilah namanya makrifat. Kabaran mawon. Syariatnya Rasulullah bimbing terhadap umatnya. Ya. Thariqahnya juga beliau bimbing terhadap kita lewat tabi'ina sholihin. Tujuannya untuk menghadap menyembah hanya pada Allah. Kalau sudah bertemu Allah, itu namanya makrifat. Allah ya Rasulullah itu tidak hanya mendidik kita sebagai umat pada saat dulu, Pak ya, pada zaman kenabian. Kalau kita kan zaman tabi'in, para alim ulama kita bertolak, kita jenenge langsung ilmu terhadap beliau yang beliau itu meneruskan estafet tongkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dipahami. Oke, ini dereng tensinya dereng bukan ini tensinya si dedean. Lo tahu nggak nanti kalau nanti jalur sepeda motor mari persnelek siji loro telu nang papa kene papat kira-kira kabur nopo mboten ya gak ngerti kula. Bapak Ibu, kalau toh kita itu di dalam Islam kesempurnaan udhulu fisilmi kafah, ada 4 tahap. Pertanyaan kula, sudahkah kita masuk di dalam golongan yang memegang 4 tingkat ini? Halo Pak, Bu, sampun dereng jenengan iki. Oke, nopo kula sampai ake? Pun kecil namanya. Oke, sepakat disini. Nek durung mari ngaji ini gak oleh mulai. Setengah jamnya cukup kok. Kurang ikut tambahin. Laksono wong jual beli niku mari diweni sesuai timbangane. Sampai ibu Pak, gak ngene nggih. Ya tak ibu iku. Kalau derek panitia mawon kita semua. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ketahuilah, tadi saya katakan kata kunci bahwasanya kita manusia itu tidak hanya unsur jasmani, juga rohani. Oke. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu status Rasulullah. Rasulullah diutus ke bumi iki Bapak Ibu. Itu tidak hanya memberikan pendidikan akhlak istimaiyah saja, akhlak yang tertuang di dalam hukum syariah saja, tidak. Sebab hukum syariah ini Bapak Ibu akan memberikan ajaran etika terhadap jasmani kita, supaya ketika kita beribadah itu benar. Jasmani sholat ikut ditonton yang ilmu syariah. Jasmani, aku belum ngomong
rohani. Jadi salat iku minangka ing mungguh Kanjeng Nabi. Aran salat adalah sebuah thariqah, ilmunya adalah syariah. Manakala syariah itu ilmunya tidak kita kagem, salatnya mesti rusak. Akhirnya wong malang iki nek gawe masjid imame gak ngadep ngulon disi ngulon nanti bingung niko kilen iki bayo nek mangkliru kula nek wonten niki perasaan Pak Bu nggih gak iso dibujuki perasaan kula niku nika lho ngileh padahal niko ngidel kromone iku ngidel cah ngilen ngidel ngaleh ngitan wis kabuten wis gak kena dipaidu wong bingung Pak ya wis perasaan kok iku lewat ajaran Rasulullah di dalam jalur syariah iku pada hakikatnya mungkin dibuka di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah bahwasanya untuk mendidik terhadap jasad kita biar berakhlakul karimah di dalam istimaiyah hablum minan nas. Gampangane sholat sampai jasad ini jadi bener, posone ya jadi benar, zakat ya jadi benar, hajine ya jadi benar, iku ditonton ning hukum syariah. Yes. Rasulullah juga pada saat itu mendidik terhadap umatnya para sahabat tentang hukum hakikiyah. Jalur ning ilmu tauhid tidak hanya ya sing ngeten niku lho napa pandhe Pak wis apa. Jalurnya itu di ilmu tauhid yang di dalam la ilaha illa anta wa ana. Di jalur syariah la ilaha illallah wa huwa. Berikut ini Quran. Sebab menungso apabila hatinya ruhani ini tidak dididik dengan ilmu tauhid di jalur la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana, mohon maaf, mohon maaf siapapun kita untuk menjadi ruhaniah yang fitrah itu susah makanya tadi saya katakan nek mondok ojo tanggung-tanggung ya, nek mondok ojo tanggung-tanggung, nek ngaji ojo tanggung-tanggung. Yes, kudu ngaji babakan tentang jasmani juga kudu mengkaji babakan rohani. Joro ngaji tauhid jangan hanya di la ilaha illallah, harus naik la ilaha illa huwa, harus naik la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Al-Anbiya 25. Sebab manakala hati atau ruh ini tidak didasari dengan ilmu tauhid untuk mengesahkan pada Allah di anta wa ana, mohon maaf, menurut saya pengalaman itu susah untuk menjadi hati yang fitrah, susah. Dimana ada fitrah lawani berarti kotor, ngerti? Fitrah niku suci, kotor niku gak suci, ngerti?
Yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, apa Pak yang mengkotori hati kita? Apa yang mengotori hati kita? Kalau yang mengotori jasmani kita, mudah saja. Kita ambil air untuk wudhu, kita mandi gunung junub, jorok baju najis, ya, najasa, kita dengan air mudah. Cuman persoalannya umat Islam banyak yang tidak mengenali tentang perkara yang menjadikan, yang mengotori hati. Judulnya maulid. Makanya apa Kanjeng Nabi iku sing diperingati iku hari kelahiran, sementara kita itu hari kematian. Kholak nanti ada apa itu? Bisa buka didilah. Sebetulnya mohon maaf Pak, kita kembali kepada dawai Allah, di mana sebelum jasad ini dados, ruh sampai sedawoyo, tiang sak romengan, sak Malang, bahkan sak dunya, kayak Donald Trump, ya, kayak sapa wong Yahudi niku, Michael sapa iku, negara Israel iku, sedawoyo niku sudah pernah dibeat dijanji Allah, sudah pernah makrifat pada Allah. Ruh ini sudah awalnya ruh sampai kali kula sedaya niki pernah nenggoni panggonan yang disebut musyahadah, langsung dialog pada Allah, alastu birabbikum. Lah begitu tuh Allah, betulkah hei para arwah aku Tuhanmu? Sebelum ruh itu ditiup ke jasad itu sampun Pak, cuman kita lali lah gitu toh, gitu kan, lali. Makanya ayo belajar Quran mana genyun sewu, boleh aku ngomong titik gajine guru-guru moco mulang arek cilik TPQ iku ning kene piro Pak? Halo. Ya Allah gratis, muga-muga estu ikhlasiku dalan siji-sijine sing diterima Gusti. Amin. Tapi beliau-beliau iku mboten pengin mangan penak tak Pak Bu. Halo. Beliau-beliau iku nggih mboten butuh sandang pangan papan tak Bu. Lah butuh nggih? Butuh. Sinten sing mikirke beliau-beliau itu? Ya bojone dhewe-dhewe lawan nggih. Sik ta, aku ra nae gak ning kono, Pak. Ngene lho. Guru-guru TPQ, guru-guru Quran, bahkan guru-guru di pondok pesantren pasti di bawah UMR. Itu pasti. Malang UMR itu Pak. UMR Malang pinten? Baca suara nggih, 3 juta? 3 juta nggih. Alhamdulillah. Sak Jawa Timur niku wilayah yang terluas itu menurut peta Banyuwangi, kemudian disusul Malang, Mojokerto paling topi. Nggih, Mojokerto paling cowi. Tapi PAD ini luar biasa Pak, PAD-nya. Karena apa? Di sana kan banyak industri, lebih-lebih Gresik, kalah Lamongan. Makanya nek kepingin tadi bupati nang Mojokerto. Apa wong Malang nyalokno bupati ini Mojokerto. Ngeten ta. Dulur-dulur niki sing menjadi ustadz dan ustadzah
yang di pendidikan awal itu paling sorong S2. Bagaimana kita bisa memikirkan kesejahteraan mereka, fasilitas mereka? Ayo dipikir ini. Iki yo duduk kiai tok sing mikir, yo umarok yo kudu melu mikir. Kudu melu mikir, kalau boten kampanye boten apa untuk kula boten. Ayo dipikir bareng. S2 dah ulangi ikhlas-ikhlasan boten. Ya Allah. Si ono ayo zaman si koyo gitu. Memang Pak. Piye carane mikir? Tak urui nggih. Oke. Di Malang aku yakin wis tingkatan kecamatan ya. Terus si Mbah Yai tadi pengikut yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Wis iki ajenge momen nih. Kalau keisaran mawon. Keisaran. Nahdlatul Ulama lah dilarang masuk partai atau politik lah kan lagi. Ngeten Pak. Tolong sesepuh kiai Nahdlatul Ulama harus, wis aku ngomong harus, hatinya terketuk terhadap para asatid wa asatidah yang di paling tingkat bawah di pondok pesantren. Menurut kula iki momen-momen harus ada yang berani untuk sebagai kandidat calon bupati. Wis iku saranku. Harus. Walaupun ada suara sumbang yang miring, ulama kalau campur umarok itu rusak. Dari sopo? Nek menurut kula wajib. Wajib. Iki kula lho nggih. Istihad kula dhewe wajib. Bagaimana kita bisa memikir saudara-saudara kita di bawah? Kalau puncak pimpinan itu bukan sampean. Sebab yang memegang bertanggung jawab mutlak di satu wilayah adalah imam itu mau, al-qadhi itu mau. Anda yang punya kebijakan, Anda yang punya kewenangan. Bila mana Anda mengerti tentang ajaran Rasulullah, aku yakin Anda akan memikirkan tidak hanya yang sejajar dengan Anda, tetapi Anda pasti akan memikirkan masyarakat yang paling bawah. Gus, duit tekan telek lah mana nggih? Sampai dikuni lupa sembarang ukurannya duit, makan wis sepakat. Sembarang itu suksesnya itu hanya karena Allah. Oke lah ngomong duit, tak menehi masukan. Oke, kita tidak punya uang, figur punya, sampai punya wadah, manfaatkan wadah itu. Di dalam wadah itu penuh dengan isi masyarakat ini. Harus ada yang berani loh nih. Mumpun di temuliku mboten kata syubhat, wis gak usah ngomong syubhat, gak usah ngomong syubhat di sini, gak usah. Udah. Harus ada niat tekad untuk kalimatillah. Ini nek pancen rantu ini duit, masyarakat kabeh NU jalan urunan. Aku nunggu kendaraan yaitu partai. Yo harus ada pengorbanan tuh Pak. Gus gak mungkin menunggui. Ono celah maneh ada. Independen lewat KTP berapa persen itu pasti ada jenisnya, ada. Sampai ini kita bocori, paham ya? Tak bocori. Kalau zaman khalifah, zaman Rasulullah tidak diperbolehkan ulama campur umarok, mohon maaf,
nggak ada khalifah-khalifah itu, Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Mula sapa kuwi kula gugah macan turu cek tangi ngono lho maksud kula, paham nggih? Urusan temriku dadi apa gak dadi serahno Allah. Sing penting niat sampai berangkat itu betul-betul benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun tak bocori setitik mawon krana NU di wilayah Malang iku lemu sinten kiai ini sing sampai tokohno ket maju. Pun sekilas ibu kembali kepada materi. Pun tidak melatih lho nggih, pun tidak melatih. Pun iki pengen ya nopo kembali zaman Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Pun kembali ke materi. Apa yang menjadikan kotoran hati kita sehingga kita tidak bisa masuk terhadap maulid? Rasulullah dawuh di dalam Sahih Bukhari, entah itu pasal pinten 200 pinten kula supe monggo di cross check. Kullu mauludin yuladu halal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan suci atau fitrah, maksudnya suci. Ruh ini Bapak Ibu belum terkontaminasi, belum kecampuran, durung duweni kekarepan yang namanya hubbus syahwah. Karena ini dereng turun balik berkali. Terus bagaimanakah kita jiwa atau ruh ini bisa kembali seperti fitrah lagi? Oleh karenanya, bila kita mengadakan memperingati hari kelahiran Rasulullah, hikmahnya itu supaya bagaimana hati kita betul-betul dalam keadaan fitrah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya seperti itu, Pak. Tapi ono proses Pak. Wong baju iso mlebu lemari wangi licin, asale kotor ya diubah dhisik, dicuci dhisik, dipepe dhisik, disetrika dhisik, banjur masuk dalam almari. Rasulullah lewat bil huda wa dinil haq, hidayah dan agama yang bertauhid. Dinul haq adalah dinut tauhid, dinut tauhid. Ini untuk mendidik jiwa sampai kali kula, ruh sampai kali kula, supaya mempunyai akhlakul karimah, mempunyai etika ketika sholat. Ruh iku betulung nang Gusti Allah. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Iki lho Pak. Kita manusia selama hati belum fitrah dari kotoran yang mengotorkan hati, jangan harap sholat bisa khusyuk, gak bisa. Mohon maaf, apapun status kita, ya, apapun, setinggi apapun kealiman kita, gak bisa. Titik, gak bisa. Karena apa? Karena tauhid kita masih di la ilaha illallah dengan la ilaha illahua, ada di situ. Boten saged. Kita bicara di lapangan, Pak. Di lapangan berarti fakta di lapangan ketika sholat, mengapa hati kita masih teringat terhadap selain Allah? Gimana? Padahal dalam ayat lain Allah juga katakan hafidhu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi
lillahi qanitin ay khashi'in. Bahasa kula Pak, salat iku wajib khusyuk. Terus pertanyaannya, hukumnya kita sholat, ketika sholat kita teringat selain Allah alias tidak khusyuk, itu bagaimana? Tinggal saya memakai kacamata mana. Kalau saya memakai kacamata syariah, gak apa-apa Pak, kelas kita masih di tauhid, mentoke ilahwa, gak apa-apa. Kelasnya kita masih ada di syariah, gak masalah. Kacamata syariah. Tapi bagaimana kalau kita memakai kacamata hakikat mungguh Rasulullah? Dijawab betul? Dijawab betul? Betul tersinggung? Gue belajar betul tersinggung kok. Estu justru niku damel evaluasi diri kula. Makanya tadi saya katakan mohon di cross check Pak, hadis tentang ini barangkali kula sing salah jenenge menungso kada salah kada bukti. Kula niki lebih suka didhawuhi timbang dawuhi. Estu lebih suka kula dituturi daripada estu. Masalahnya kula nuturi belum tentu kula niki luwe apik katimbang panjenengan. Estu. Saya belajar sudah berapa puluh tahun itu seperti itu. Saya belajar untuk mengikuti akhlak Rasulullah di jalur hakikat menuju ma'rifat sudah berpuluh-puluh tahun. Makanya waktu tahun 74 itu kalau nggak salah, beliau Hadratus Syekh Pak Hamid, Pak Surwan, terus Pak Put, Pak Kerwojo, Pak Ilyas, Mojokerto Piaban, setiap Jumat nopo niku mesti kumpul ning Masjid Abah kula. Masalah kasih mukhalid. Jadi termasuk kula anggap niki barokah dateng kula mungkin ya saking Allah. Jeneng kula ku asline senes mukhlason senes. Sinten? Jelas takok jenengan. Lahir procot abah kula niku jeneng kula namine Nasihi. Krungu tiang tiga niki Bang. Abah diamuk. Jenenge kanca CS niku kan ngomong jambal ora apa-apa to ya, kanca CS. Set abah kula namine Rosyid, Mbah Mahali. Set arek kok jenenge Nasihi niku piye ngono. Terus putih yang tiga niki geger. Akhirnya wong telu sepakat nggae jeneng kula mukhlason iki. Ini ku ceritane. Iki pengenalan mawon. Hadratus Syekh saeling kula lho Pak ya. Mboten keri tausiah tentang tauhid. Estu. Mungkin jenengan nanti sing berguru tentang Mbah Hamid atau Mbah Ut, mungkin bisa tanya ke zuriyahnya. Wong telu niku sing paling lucu monggo kula lho pada saat itu. Nek Gus Dim niku kesayangannya Mbah Ut. Nek Gus Dim niku. Jadi nek Duki Dim mangapa didoni juh mesti ini. Menurut kula sing paling lucu Mbah Ut niku wong telu. Habis sholat Jumat dijak sorokalan wong. Mungkin nek wis temuin makom. Ini kita nggak bisa nerima Pak. Akal ini gak bisa terima. Beliau tenggelam di bahru tauhid, bahru makrifat nang Allah sampai majeduk nyun sewu. Kopiah dicoplok, jubah dicoplok, sarung dicoplok. Waktu makom sampai jenenge beliau niku sandangan gak nempel belas. Wes kira-kira dilebokno diadakno wong kromengan mboten kabur.
Halo, mesti sampai mengkai kesimpulan anta majnunun. Lah kata nggih. Panjenengan kentekan bel. Ngoten ya. Alias gendeng. Mesti ngoten. Kita nggak bisa Pak masuk ke ranah situ kalau kita belum sampai di tauhid illa anta wa ana betesaken. Apa mesti orang yang belajar ilmu tauhid di anta sampai ke ana mesti ujung-ujungnya gendeng? Nggak betul ya? Betul Pak. Temriku ada dua sistem. Ada sistem majdubun, sistem di mana dia baik akal maupun hati, ruh itu dilalaikan Allah tentang urusan dunia. Boleh bojo anak dunia brono lali kabeh saking apa kesentrongan cahya makrifat saka Gusti Allah. Waduh, bikin jam 12 awan sampai medal dugi griya ya. Sampai dana nek pas istiwa. Delok srengenge. Silau boten sampean. Saged ningali wujude srengenge boten saged. Sampai pasti kesilauan cahya mang basa sampai mari kesindrangan cahaya wis ta mbok gak usah suwi-suwi sak jam ae panten nonton lingkungan sampai gak peteng kabeh nggih mboten seperti itu. Artinya majdubun itu seperti itu. Tapi sistem yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di jalur wasilun. Akal sudah dilalaikan Allah dengan urusan dunia, hati dilalaikan urusan dunia, tapi akal itu gak lali urusan dunia. Hati hanya bercinta hanya pada Allah. Itulah Rasulullah. Terus kok bisa sampai seperti ini? Para kekasih Allah yang kita sebut sebagai Khalilullah, sebagai waliullah, sekarang kita sebut tabi'ina sholihin, di jalur wasilun pasti akan sampai di situ. Inilah Bapak Ibu maksud daripada surat Al-Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah tidak hanya di jalur syariahnya saja, tetapi juga di jalur hakikat supaya bisa makrifat datang Allah. Membahas tentang tauhid tidak hanya berhenti kita mengamalkan la ilaha illallah saja, tetapi sampai juga ke la ilaha illa ana. Itu dituangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Mungkin bisa dibuka Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah dawuh, Muhammad, aku tidak mengutus satu utusan sebelummu kecuali tak gawani wahyu sing pundi. Inti daripada wahyu itu adalah ilahi annahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali ana. Ana berarti saya. Oleh karenanya fa'budun, sembahlah ana tadi, sembahlah Allah. Itu bahasa syariat. Ini juga di dalam surah Toha ayat 14, ketika beliau Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk menerima wahyu kitab Taurat di Gunung Turisina. Ketika beliau detik-detik mau sampai pada Gunung Turisina, Allah dawuh, hai Musa, lepaskanlah kedua sandal kamu, sebab kamu sudah sampai masuk dalam lembah yang saya
masuk masjid sholat. Tolong urusan opo wae yang ada kaitannya dengan rumah tangga, kantor, sawah, apapun harus ditanggalkan. Tapi gak bisa, gak bisa. Kita gak bisa menanggalkan itu semua. Masuk di dalam masjid, masuk di dalam sholat, gak bisa Pak. Apa sebabnya? Hanya satu, karena tauhid kita pada Allah belum mengenal dan belum belajar di tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Ini bagiane guru-guru akhirat, bagiane para mursyid iki Pak. Sing ngajarke ilmu niki bagiane para mursyid. Oleh sebab itu tolong sampai mumpung tasih wonten kesempatan, tolong empun ngomong repot estupun dan lekaslah belajar di situ supaya sholat kita itu ketika sholat estu menghadap dan bertemu Allah. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Barang siapa saat sholat ingin bertemu Allah, dua di situ dikatakan syaratnya. Pertama, falyamal amalan shalihan. Ruh ini Pak ya harus ngerti caranya sholat. Ruh ini harus tahu caranya sholat pada Allah. Bukan hanya jasad, ruh. Satu. Makanya disebut falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Waktu sholat tidak boleh ada urusan selain Allah masuk. Iki gak gampang, yo gak angel. Tergantung panjenengan. Gak gampang, yo gak angel. Gak gampang, yo gak angel. Di maksudnya angel yo gampang. Sama halnya kita itu pada waktu kita tidak mengerti tentang elektro. Ayo komen benak sound system, isok munik penak ini kisah. Ayo pingpro aku, boten sagel. Karena kita tidak mempunyai ilmunya. Coba kalau yang memegang ahlinya, ayo sing jenenge mic sing kurang peka mangel, paham beliaunya, paham. Makanya langsung dikon kali mikir paham. Jenengan kali kula sing gak ngerti, wis pokoke krungu lah manten nggih. Beliaunya mboten sampai di situ. Bagaimana itu kok di rumah nyaman, penak? Beliau yang tahu. Kita belum menyentuh pada kerusakan di dalam mixer, aksesoris ada rusak, kita nggak bisa tahu. Iya apa ya gak muni yo bingung karepe dhewe. Iku angel bagi kita, tapi beliaunya karena sudah menguasai elektronya mudah Pak. Oh iki sing garakno gak muncul lampu monitore iki paham. Carane nyodel ya paham, diganti ukuran namanya apa? Elko berapa ohm tahu beliaunya itu. Tadi gak mungkin geser, gak mungkin. Pas lah kita ditokwandannya seret bosok disetel yuk tek no listrik sing metu duduk suaranya tapi belum alias koplo. Nek beliau sing wis ahli nih boten mungkin, gak mungkin ngecop no disik nek gak wis ready, boten mungkin. Beliau tahu ready atau belum, tahu semuanya. Kita sama Pak, sholat seperti itu. Mengapa kita waktu sholat kok hati masih teringat terhadap selain Allah, padahal Allah sudah katakan di dalam surat Toha ayat 14 apa di situ? Tegakkan
bukanlah sholat lidzikri, untuk ingat pada Allah. Betul apa? Lidzikri ingat pada aku. Betul kok ya lidzikri apa? Betul ingat pada Allah. Tapi fakta di lapangan, jujur saya katakan, saya masih teringat istri, mengingat anak, mengingat jabatan. Mohon maaf Pak Jaman, kalau di rumah di dapur warga dari kepala desa juga sudah 20 ini. Tapi deh, kalau omongi waktu ngaji yo ngaji, waktu dinas yo dinas. Makanya kalau teng pundi wae, teng Jawa Tengah, Banyuwangi, pundi mawon, teng luar pulau, tetep wae jadwale ngantor nggih kula ngantor tetep. Makanya Gus turune nanti jero motor lho. Turune jero motor. Tentu apa man? Oh ya, mengapa kejujuran hati saya katakan ketika saat saya sholat masih teringat hubbus syahawah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarah. Mengapa? Jawabannya musitu, karena hatiku, ruhku ini, rumah ruhku yang disebut kulub, disebut kolbon, hati jagade hatiku masih penuh dengan kotoran hati. Makanya ke akhiran Pak, misalnya tonggoku tuku motor gerges kula paling ya duwe arisan ngeten niku. Ya Allah, hasud Pak medal dugi hati kula. Apalagi tonggoku iki mang mboten pate api ambek kula. Pendungane api mboten kira-kira kula mesti mandan dang dicuku subhanallah. Dungo ngene apa sih? Alhamdulillah tonggoku iso tuku mobil, mbok pilih kok aku iki ngantenan iso taksil ngono lah ya penak to ya. Kok yo maling kumang kredit yo. Ayo tutup no koyok ngono greges dhewe, panas-panas dhewe ati kula. Soro. Ayo nek naos di apa niki iki? Disegoni kula seneng tambah. Pun niku alasane kuncine mengapa saya masih teringat selain Allah, karena di dalam jagatnya ruh saya, ruhania saya yang disebut kolbun hati ini masih penuh dengan kotoran. Terus mengapa panjenengan kok yo bisa sholat kanthi khusyuk? Yo karena kotoran dalam hati panjenengan saat itu sudah disucikan Allah fitrah. Ingat Pak, ketika kita sudah jawab qalu bala syahidna, roh itu nggih jenengan Tuhanku, kula sok bakal hanya menyembah, memuja dan memuji pada panjenengan Gusti. Oke, kenapa tadi? Akhirnya Allah wa nafahtu, dan kutiupkan rohku. Akhirnya tadi jasad sempurna, akhirnya lahir jenengan iki sampai akil balik. Mulai akil balik kita itu Bapak Ibu telah mencederai perjanjian kita pada Allah. Apa? Ruh ini lari dari Allah alias minggat. Maka dia ojo heran saiki ono lagu judulnya Sri Minggat. Betul Bu, mestine dapat minggat ya kudu dapat balik tombone wonten mriku. Jadi ruh saya itu dikatakan minggat sangka Allah. Ruh saya itu bersukaria, bercinta ria terhadap selain Allah. Itulah yang akan menjadikan hati ini, hati saya itu bertumpuk-tumpuk yang namanya kotoran hati, penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, bertambah. Yes. Kesimpulannya ya apa carane ruh ini kudu fitrah maneh. Iku to Kanjeng Nabi, wada'u ila rabbi, bali yo cepet nang Gusti Allah. Carane
Sampean ambre balik sehingga bisa mensucikan, merontokkan kotoran hati ini. Pertama, sampean harus tolabul ilmi, jenengan harus mencari guru akhirat. Itulah guru yang membimbing di tauhid la ilaha illa anta wa ana. Pun niki jenengan mengkibat diajari tentang ilmunya. Setelah itu jenengan diperintahkan untuk uzlah atau khalwat atau solo menuju wusulnan Allah. Inilah proses tauhid, namanya tahalli menuju tajalli, menghilangkan, membersihkan keakuan makhluk-makhluk di dalam hati yang kita sudah bercinta. Kita bersih dengan pikir, nanti diajarkan guru sampai untuk berzikir, zikir yang untuk mensucikan hati dan menuju pada Allah. Dengan disitulah nanti akan terjadi yang namanya ubah-ubah bersuci diri, akhirnya bisa diterima Allah. Terus di surat Al-Imran ayat 31, kalau kau sudah mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu, Pak. Cinta kita akan diterima Allah sebagai kekasihnya. Syaratnya ya kita harus melepaskan cinta kita terhadap selain Allah terlebih dahulu dengan cara kita beruzlah itu tadi, dengan cara kita berzikir. Kata Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 2526, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Allah dawuh, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Esok awan sore Muhammad, jadikanlah momen-momen itu, walaupun Anda di tengah kerja, di tengah masyarakat, buatlah hatimu berzikir padaku. Itu kata Allah. Begitu juga malam Muhammad. Dan kita zikir sing tak maksud ketika kita di kantor, ya, bukan mengucapkan zikir la ilaha illallah, bukan jahri, itu bukan, tapi zikir sirri, yaitu la ilaha illallah, maksudnya Allah dalam hati. Dan diteruskan zikir la ilaha illa anta, yaitu sirul asror. Di situ ada tahapan-tahapan, mungkin sampai diajari guru-guru sampai biar nanti. Yes. Ketika ada kata alasan terhadap Allah, sibuk apapun, kita tetap diperintahkan untuk mengingat pada Allah. Ingat, maksudnya hati sadar dan menyadari semua apa yang terjadi semata-mata itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran Rasulullah. Dan ini menurut survei saya selama ini, yang mau masuk dan tolak belajar ilmu itu adalah nahdlatul ulama. Jujur mawon kula ngomong, kula bukan berarti mendiskriminasikan yang lain, enggak. Ini menurut sepengetahuan saya, tesis saya di tengah masyarakat, tesis saya, survei saya seperti itu. Entah survei sampai bagaimana, tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti ini berat atau ringan, enggak. Semua kembali pada diri kita masing-masing. Itulah kata Rasulullah, 73 golongan, yang 72 finar, yang satu fil jannah, ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita itu betul-betul estu masuk di dalam golongan satu ini, golongan yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yaitu dievaluasi mana, sholat wis usuh apa durung? Nek durung, ojo kesusu dhisik. Lho ngoten lho. Ojo kesusu dhisik. Memang Pak, kita tahapan Pak, ada tahapan-tahapan sendiri. Mari PAUD, ya, munggah maneh nang TPG, nang TK, MI, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Musyawirin dan seterusnya. Kita mengikuti tahapan-tahapan itu. Cuman aku tanya,
sok sih kita mau terus la ilaha illallah saja. Enggak. Mestinya umur kita yang sudah tua mestinya kudu naik sampai sempurna seperti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak 100% lah Pak, 50, 60 atau gimana? Sebab kita dalam satu ayat sampai renungo kok sadurunge film pun saat ini maka nafi hadihi amma fahuwa fil akhirati amma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia hati ini masih buta terhadap Allah karena ada hijab tutup di dalam hati kita, terus kita sudah memenuhi kematian, masuk dalam ajal, di akhirat pun kita pun juga buta. Wa adallu sabila, wa adallu, dan lebih sesat dan lebih gelap apa nih sabila, jalannya. Mohon maaf, kita dikasih Allah jasad juga disertai meripat mata namanya ainul basariyah. Kita dari rumah tadi ke sini dengan mata yang tidak buta. Kita nanti pulang mata nggak buta sampai di rumah, betul? Oke. Coba nanti kita pulang semuanya berpejam, dan atau ibu ditutup sarung, ditutup mudung meripate, Pak ditutup sarung, merem, ayo mulai bareng, kaki merem kabeh, bisa tutup omah betul? Walaupun sampai sudah tahu rumahnya, aku yakin ono sing mlebu got, ono sing tabrakan dan sebagainya. Ruh juga begitu untuk menunaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu Pak. Ruh juga Allah kasih ainul basiro, mata hati Pak. Mata hati manakala tertutup sesuatu maka gelaplah jagatnya hati. Kita lihat di dalam kitab Al-Hikam, ini kitab yang keren dikaji oleh para alim ulama, khususnya di Nahdlatul Ulama. Buka di pasal 41, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah iku yo gak iso ditutupi dengan sesuatu, karena ing mungguh Allah iku sesuatu itu tidak ada alias adam hakikati. Wa innamal mahjubu anta, justru kitalah yang terhijabi dengan sesuatu. Wes iki ngeluh iki nek dicekno iki nek boten dasar la ilaha illa anta wangel mak memahami. Wis kata buka wis kucek boleh ya aku aja kok ketemu pasar takok ketemu di kula bebas kula iki bebas hudi wae berbicara tentang hal ini. Ning kantor tak layani, ning sawah tak layani, semua, tidak hanya di pondok pesantren dok, betul dimanapun jenengan tanglet. Bahkan saya membuka fasilitas interaktif ya. Mungkin panitia kan sudah tahu nomor saya untuk WA, tanya apapun khususnya tentang tauhid la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana. Assalamualaikum, monggo dipersilakan deh pancen jenengan pingin munggah pemahaman wawasan dijadikan sebagai mukobalah atau referensi untuk ketauhidan sampean, supaya betul-betul Pak kita beribadah itu estu sampai marifat pada Allah. Ini penting menurutku loh. Yes, jadi barang siapa saat di dunia mata hati kita, ruh ini masih buta terhadap Allah dikarenakan tertutup, engkau nek balik wa inna ilaihi rajiun, jangan harap iku terang. Makanya munculi opo ono alam barzah, ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam barzah itu alam sebagai alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Di sini adalah barzakhun, maknanya dinding yang tebal. Ruh kalau sudah masuk di situ, dimasukkan Allah di alam barzah, tidak akan bisa keluar kembali ke dunia, tidak akan bisa keluar ke akhirat ila yaumi yub'atsun, kalau tidak datangnya hari
barzah itu tutup Pak ya, mendidingi kita, menutupi hati kita sehingga kita tidak bisa makrifat pada Allah. Nah, dindingnya barzahnya hati sampean kali kula dikatakan di dalam Al-Quran, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hub adalah cinta, asyahawah kesenangan yang disenangi hawa nafsu. Wis duwiti ae jelas. Muga-muga dadi ilmu ingkang manfaat barokah terhadap kita dan anak putu kita, khususnya masyarakat desa Karangrejo, Kecamatan Keromengan, Kabupaten Malang. Pun boten mawon ingkang bisa kami sampaikan. Season kedua kami persilahkan. Berapa penanya? Aku mengikuti mawon. Sakerso. Monggo. Menawi wonten tolong Pak Operator untuk menyiapkan mic-nya, mungkin ini bisa untuk diberikan kepada jemaah. Barangkali ada yang bertanya. Nanti maksud kalau saya tidak memaksakan diri, bukan karena la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu hak asasi. Oke, monggo. Sewu Pak Camat nggih. Semoga akan jadi ngesahkan ceritanya mungkin yang belum dipahami dan suasana bebas dengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, badai tanggal. Di dalam tema disebutkan meningkatkan rasa cinta kepada Rasul. Yang saya tanyakan, haruskah diri kita cinta kepada Rasul atau hanya cinta kepada Allah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atiullaha wa atiu Rasul. Yang dikatakan taat pada Rasulullah itu kita patuh dengan ajaran-ajaran yang diemban dan disampaikan oleh Rasulullah. Taat asline wonten mriku. Bagaimana kita mencintai figur seorang Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Oh, kita tidak memasuki masanya. Bentuk kita sebagai umat dikatakan atiullah, kita itu tidak hanya beriman apa yang diajarkan Rasulullah itu al-haq, tetapi kita juga harus juga mengamalkannya. Itulah makna atiullah. Makna atiurah Rasul. Kita nggak ada hubungan dzurriyyah, nasab, nggak ada. Dikatakan cinta pada Rasul, kita itu tidak hanya mempelajari atau mengikuti, memahami ajaran yang diemban oleh Rasulullah saja, enggak. Satu contoh istilahnya, Pak E wau nggih saderenge kula dugi Malang mriki teng Pasuruan niku wonten embong bunder jenenge Gempol. Pintu masuk tol niku saderenge pintu masuk tol arah dari Mojokerto, kiri jalan itu ada masjid.
situ tadi saya sholat maghrib di situ. Sampai tak kabari ngeten iki, sampai percaya. Ning masjid iku parkire sebelah kini, imami sebelah kini. Jenengan tak ceritani tok. Sampai percaya. Berarti jenengan iki sudah setengah mengikuti taat terhadap iki contoh. Lah sing setengah sampai harus ke sana, ke masjid yang ku maksud itu supaya gak tembung jari. Rasulullah lewat ajaran syariahnya yang ada kaitannya dengan akhlak istimaiyah, hablum minan nas. Kita mengikuti, kita percaya tentang apa yang diajarkan Rasulullah di dalam jalur sistem syariah itu hak, percaya. Sampai gak cukup percaya saja ya, sampai kudu mengamalkan, mempraktekno, menjalankan apa yang jenengan imani. Sing jenenge mukmin iku nglakoni apa sing dipercayai. Islam, iman, ihsan. Apabila panjenengan iki sing nglakoni tok, ini kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau gak salah iku hadits qudsi, mohon maaf mungkin dikoreksi. Salat iku kanggo mi'raj munggah Pak. Salat itu kanggo mi'rajnya orang mukmin terhadap Allah. Munggah berarti bertemu Allah, maksudnya gitu. Pun dikenal dulu. Kita beriman, percaya. Kita tidak boleh berhenti hanya percaya toh, harus dibuktikan. Sampai kudu ngelakoni. Nah, kalau sudah melakukan iki namanya iman, tapi belum ihsan. Nanti dikatakan ihsan ketika ngelampai buktekno likok datang Allah, itu namanya ihsan. Harus seperti ini. Ketika kita itu sudah mengamalkan atau iman kita sudah ihsan, berarti itulah yang kumaksud atiur Rasul. Urusan jenengan ini dalam mimpi dipeduki urusannya Allah. Kita tidak membahas masalah itu. Iku hubungannya makom kasyafah, tidak. Saya katakan sistem dan laku dan pembuktian ini. Ini namanya ihsan, berarti jenengan anti Rasul. Sopo sing wis anti Rasul otomatis yo taat pada Allah, karena satu paket Rasul Muhammad dengan Allah. Pertanyaannya, apakah kita mencintai Rasul juga? Padahal kita harus mencintai Allah. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah katakan, Kul innama ana basarum mislukum. Ini langsung Pak, Allah langsung perintahkan terhadap Rasulullah Muhammad. Bahasa saya kalau ditampar oleh Pak Camat, karena saya tidak lekas-lekas untuk menjalankan apa amanah di dalam pemerintahan. Istilahnya kalau ditampar, katakan Muhammad apa yang dikatakan, innama ana basarum mislukum. Katakan pada umat Muhammad apa yang dikatakan, saya, ini kata Muhammad, saya itu sama dulur dengan panjenengan, sama manusianya. Maksudnya apa ini? Rasulullah itu Pak melarang kita
kita untuk menyembah selain Allah. Sembahlah apa yang kusuk di dalam tatanan tauhid, illa anta wa ana. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati kanjeng Nabi, boten loh ya, maksudnya bukan itu. Kita tidak dilarang untuk memuja dan memuji Rasul, bukan itu maksudnya. Gitu, sing penting sampai itu muqaddal hal atau muqaddal makom. Artinya gini, secara syariah silahkan jasa hablum minan nas, saling puja memuja sesama manusia. Sehingga di ta'lim kita diajarkan murid harus patuh nang guru. Nyuwun sewu melampah niku Pak, awak dhewe melampah wonten guru liwat gak wani mandeg, gak wani awak dhewe melampah mandeg dhisik, nunduk dhisik. Jamane nang pondok jadi Sumbersari Kediri niku utawa